Shalom saudara, kita mengikuti Abam episode 782. Dari seorang wanita usia 52 tahun, ini ibu rumah tangga di USA, Amerika. Salam Pak Erastus yang dikasih Tuhan, saya pecinta Abam, Truth ID, dan Suara Kebenaran. Saya selalu mendengar khotbah-khotbah Pak Eras dan ikuti setiap doa malam dan pagi, walaupun di waktu yang berbeda terkadang live. Saya sangat suka Batak Bermazmur. Terima kasih untuk semua khotbah-khotbah Pak Eras yang sangat memberkati dan membangun iman. Ya. Membangun iman. Terima kasih Pak untuk membangun iman, hidup suci ya. Tetap kuat ya Pak, walaupun banyak tantangan dan godaan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Eras. Pak, saya mempunyai anak angkat laki-laki usia 14 tahun, yang sekarang dia tinggal di adik saya di Jakarta. Saya hanya kirim uang untuk semua biaya anak saya itu. Terkadang saya mendapat telepon dari adik saya tentang anak itu yang katanya nggak mau dengar dan suka bohong. Adik saya memang agak keras kalau bicara dengan anak saya itu. Jadi kadang anak itu tidak mau menjawab. Kalau saya telepon untuk menasihati anak itu, dijawab iya. Pak Eras, hati saya ingin memasukkan anak itu ke Ekumene High School di MAG. Saya mau anak saya ini menjadi the man of God. Tanggal 27 Agustus lalu waktu saya pulang Indo, saya mampir ke MAG untuk menghadiri ibadah yang jam 11 pagi. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kencang dalam ruangan itu. Walau Pak Eras khotbah, saya meneteskan air mata. Waktu Pak Eras khotbah, saya meneteskan air mata. Dan saya melihat banyak juga orang-orang yang menghapus air matanya saat Pak Eras khotbah. Tidak pernah saya lihat dan rasakan ibadah seperti ini sebelumnya. By the way, mohon infonya Pak untuk memasukkan anak saya itu ke Ekumene High School. Saya juga masuk ke dalam sekolahnya. Itu bahkan berfoto di sana. Padahal saya pengen ngobrol sama Pak Eras, jabatan tangan dan berfoto dengan Bapak. Tapi Pak Eras sedang melayani penyerahan anak. Pak, mohon doakan anak saya ini. Saya berharap dia menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi the man of God. Oke, nanti akan dihubungi oleh staf kami ya. Nah, kita hubungi ibu ini ya di Amerika, lalu kita atur bagaimana anak ini lulus SMP bisa masuk sekolah kita. Tentu harus lewat screening ya, tes ya, terutama bahasa Inggris dan ilmu pengetahuannya umum ya. Coba kalau anaknya pinter pasti diterima ya biasanya ya. Oke. Dari pria usia 42 tahun sudah menikah, seorang sopir ya. Salam, apakah berdosa ketika aturan maksimal 10 penumpang, lalu saya memuat lebih dari 10 penumpang? Ya sebaiknya tidak lebih, tapi untuk saat-saat tertentu, situasi ekstrim, ya mungkin tidak bisa dikatakan salah. Kalau ibu bawa 2 anak kecil-kecil sudah termasuk 10, kan anak kecil beda dengan orang tua. Atau sudah 10 tapi ada nenek-nenek yang rentan mau naik masuk ditolak. Jadi dasarnya memang kita tidak boleh mau melanggar hukum, tidak boleh. Tapi untuk kondisi ekstrim, lihat situasi. Ya, ini bukan hal yang sangat prinsip. Tapi kalau 10, Anda isi 20, nah itu jahat ya, nggak boleh. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 33 tahun, izin bertanya apakah bila menjual iman diperbolehkan? Ya nggak boleh. Maksudnya menjual iman ini apa ya, pindah agama? Atau demi uang, demi kepuasan, lalu tidak melakukan kehendak Allah? Sebenarnya kita harus tahu dulu iman itu apa. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau orang tidak menuruti kehendak Allah demi kepuasan daging, demi kepentingan-kepentingan tertentu atau keuntungan-keuntungan materi, dia menjual imannya.
Jadi belum sampai pindah agama yang sering disebut menjual iman. Melanggar kehendak Allah itu sudah menjual iman, tapi dalam stadium yang masih bisa diperbaiki. Jadi di sini memang ada stadium di mana orang tidak pernah bisa diperbaiki. Itu namanya sudah menjual iman secara permanen, meninggalkan Tuhan atau menyangkali imannya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki ya bisa diperbaiki. Ya, belum sampai menjual iman secara total. Oke, dari pria usia 64 tahun, gembala GPDI di satu kota di Jawa Timur. Salam Pak Eras, saya ingin memiliki lagu-lagu Pak Eras untuk di-setel di mobil, bagaimana direkam di flash disk. Nah ini bisa kan ya? Tolong dikirim ya. Tolong diperbanyak, pasti banyak yang mau ya. Ada kan bisa? Tolong dikirim, kami akan kirimkan ya. Flash disk berapa puluh itu. Sebanyak-banyaknya. Ingatkan ya, bikin lagu-lagu saya dimasukin flash disk. Lagu-lagu yang saya nyanyikan atau dinyanyikan di kebaktian umum dikumpulkan ya. Oke. Dari ibu rumah tangga usia 37 tahun ya di Balikpapan. Pak Eras, saya kali ini diperhadapkan sama pilihan mau mengikuti kemauan suami yang meminta cerai baik-baik, anak-anak tetap diasuh bersama dan masih tinggal serumah, mengingat saya tidak punya siapa-siapa di Balikpapan. Dan anak sangat dekat dengan saya, dan jikalau saya bertahan tidak mau bercerai, suami akan menggugat cerai dan hak asuh anak jatuh ke suami, dan saya tidak akan bisa bertemu anak-anak saya. Saya bergumul sangat keras. Saya meminta hikmat Tuhan, apakah saya mengiyakan kemauan suami bercerai. Tetapi saya ingat akan semakin melukai hati Tuhan dan anak-anak. Mohon jawabannya Pak Eras, bagaimana saya melangkah selanjutnya. Kalau baik-baik diberikan anaknya, itu ya. Kalau tidak baik-baik anaknya diambil. Kalau anak di bawah umur, nih ibu usia 37 pasti di bawah umur. Dalam perceraian kalau ibu tidak kedapatan berbuat misalnya perzinahan, ibu tidak salah, anak-anak jatuh ke pihak ibu, bukan suami. Tapi begini ya, saya tidak tahu kasusnya sampai lengkapnya ya. Tolong dihubungi. Lalu coba didiskusikan dengan pengacara kita. Ya, tolong. Kami akan menelpon ibu dan menolong ibu, ya. Kalau memang harus mesti cerai, dia berusaha dan ibu sampai tidak berdaya, ya sudah. Yang penting ibu tidak ingin cerai. Tapi kalau suami memaksa sampai dia yang menggugat cerai, ibu tidak berdaya, ibu diam saja. Pengacara kami akan mendampingi ibu. Ya, ini kalau begini susah saya. Ini pria kayak hidup di daerah tak bertuan. Dia pikir nggak ada Tuhan, nggak ada hakim, nggak ada wasit. Ya, ibu tetap diam saja. Pasti bisa diselesaikan, jangan khawatir, Tuhan menyertai ibu ya. Anak ibu berapa tidak jelas di sini. Tapi kayaknya lebih dari satu ya, anak-anak ya. Atau gimana ini? Oke, yang penting kami akan membantu ibu ya. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 16 tahun, pelajar Denpasar, Bali. Pak, kali ini saya ingin bertanya lagi. Tahun ini saya sudah berusia 16 tahun dan tahun depan saya harus membuat KTP dan SIM karena saya telah menginjak 17 tahun. Pertanyaan saya sederhana, apakah salah atau dosa jika saya membuat SIM dengan cara tembak, sedangkan jika kita mau jujur dan taat pada pemerintah, hal itu dipandang salah. Saya kira kalau kita ngurus dengan baik, ya, kita bisa mengendarai motor dengan baik, tidak sulit kok, ya. Tidak sulit. Memang banyak orang yang mau mudahnya saja. Tetapi kalau kamu mengikuti prosedur, tidak sulit. Coba kamu lakukan dengan prosedur yang baik. Ya, kalau nembak ini tentu tidak dengan cara yang baik. Sebaiknya tidak dilakukan. Oke? Amin. Nggak suka pasti ya.
Biasanya orang nembak gampang, ya, mau gampang. Coba, kamu baik-baik, bisa ya. Nggak pakai nembak ya. Begitu. Dari pria usia 45 tahun menikah Sidoarjo, Jawa Timur. Tolong jelaskan secara singkat tentang Yohanes 6:35. Yohanes 6:35. Kadang-kadang kita kalau mau menemukan kebenaran tidak bisa gerubak-gerubuk ya. Dilihat teks aslinya ya. Dan seterusnya. Tapi coba saya lihat, saya belum membaca ayat ini. Artinya saya tidak tahu ada pertanyaan ini. Tentu ayat ini sudah saya baca berulang-ulang. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Maksudnya roti di sini bukan roti fisik yang kalau dimakan lapar lagi. Tapi roti di sini bisa yang pertama itu firman. Firman yang kita dengar atau logos yang kita dengar. Jika logos itu kita dengar, kita terima, itu membuat kita menjadi dewasa. Membuat kita matang. Karena logos itu menyatu dengan diri kita. Ya. Kita tidak akan menjadi lapar, maksudnya kita tidak akan merasa berkekurangan. Ya, karena firman itu memberikan kita kepuasan. Ya, roti ini juga bisa keselamatan. Roti yang membuat orang tidak lapar dan tidak haus. Keselamatan dari Tuhan itu cukup. Jadi tidak perlu ditambah lagi dengan apapun. Keselamatan dalam Yesus atau melalui Yesus Kristus itu cukup. Jadi orang yang benar-benar mengenal Yesus sebagai juru selamat itu puas. Cukup. Ya, tidak usah tambah dengan yang lain. Kalau ada orang berkata, saya tidak percaya Yesus juru selamat, itu bohong sekali. Jadi saudara jangan percaya hoax ya. Oke, Tuhan memberkati. Ya. Jadi pengertian seperti ini harus dipahami secara filosofis, karena Injil Yohanes ditulis memang untuk mengcounter filsafat Yunani, khususnya Gnostik. Jadi roti di sini tidak boleh dipahami sebagai roti secara harfiah, tetapi kebenaran firman yang Tuhan Yesus sampaikan juga bisa berarti keselamatan yang dikerjakan Yesus. Roti dan air ini sebuah figuratif. Saya kira cukup jelas ya. Dari wanita usia 58 tahun cerai anak 1 di Belanda. Saya telah mendengarkan khotbah Pak Era sejak tahun 2018 dan sangat diberkati serta tumbuh dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Eras. Saya juga senang mengirimkannya kepada beberapa teman saya untuk mendengarkan khotbah Pak Eras. Tapi belakangan ini mereka menelpon saya. Mereka mengatakan bahwa saya telah mendengar tentang Pak Eras dibully atau difitnah oleh beberapa pendeta di Jakarta. Saya memberitahu mereka bahwa saya mengetahuinya, tapi saya tidak ingin melibatkan diri dalam situasi tersebut. Saya menghindari mereka. Tahun 2018 seorang ibu gembala di gereja kami mengatakan kepada saya Bapak Eras sesat. Saat itu saya hanya diam, tapi di rumah saya berdoa dan mencari Tuhan. Tuhan memberikan saya mimpi di mana Pak Eras mengenakan kemeja putih dan duduk di kursi di rumah saya, membersihkan remahannya. Di telinga saya terdengar lagu Yesus Menang, tapi dalam bahasa aneh. Saya juga melihat seorang pendeta dari gereja satu sinode mengenakan baju hitam di luar. Karena teman-teman saya terus bertanya tentang Pak Eras, saya menceritakan mereka bahwa Pak Eras adalah seorang pendeta yang benar, rendah hati dan peduli terhadap orang-orang miskin. Pak Eras tidak materialistis. Banyak pendeta sekarang ini hanya peduli tentang uang dan memberikan khotbah yang buruk. Saya memberitahu teman-teman saya untuk tidak mendengarkan khotbah semacam itu. Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa sejak kecil saya pergi ke gereja
dan belum pernah mendengar firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh Pak Eras, termasuk detail-detailnya. Pak Eras mengajarkan kita untuk menghadapi masalah dengan kekudusan dan kesucian. Pak Eras juga mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas jemaatnya agar masuk surga. Saya memberitahu teman-teman saya bahwa jarang sekali ada pendeta seperti Pak Eras ini yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas jemaatnya. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu dari pendeta lain. Pak Eras, kami tetap semangat mendukung Anda, serta berdoa agar Tuhan memberikan Anda umur panjang dan kemampuan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan ke seluruh bangsa dan pelosok negeri. Maaf jika pesan ini panjang. Pak Eras, bolehkah saya bertanya? Saya pernah didoakan oleh seorang pendeta yang mengatakan bahwa saya bisa duduk di kursi roda. Bagaimana pandangan Pak Eras tentang hal ini? Tolong doakan saya. Saya tidak tahu pendeta itu apa motifnya mengatakan itu. Ya. Saya kira tidak perlu mempercayainya. Gumulkan dalam doa dan kembalikan ke Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Jangan sampai terintimidasi oleh penglihatan atau nubuatan yang belum tentu benar. Ya. Ya, saya katakan lebih baik kita serahkan semua dalam tangan Tuhan dari esok kita. Tenang saja. Tuhan itu sempurna, very smart, presisi sekali. Bersyukur punya Allah yang hidup. Yang penting hidup suci. Yang penting itu. Semua bisa dilewati. Amin. Dari pria usia 36 tahun menikah, Pak Eras dan tim, saya ikuti seri Logos lewat online karena kerja. Terus terang saya banyak hal yang membuat saya takjub. Apalagi tentang Yohanes 1, luar biasa. Ini panjang. Ini meruntuhkan pemahaman lama tentang Logos itu. Ada beberapa yang masih terus menjadi pertanyaan dalam pikiran saya. Waktu Yesus di padang gurun, iblis mencoba membujuk dan mengingatkan supaya Yesus memberontak dengan mengubah batu menjadi roti, karena dia anak Allah. Apakah ini indikasi keberadaan Yesus di praeksistensi? Lalu roh yang diusir dari babi juga berkata, waktumu belum tiba anak Allah. Saya menangkap ini seperti indikasi bahwa Yesus sudah eksis di pranatal. Oke, yang pertama memang Yesus disebut anak Allah, iblis juga tahu. Di Injil Matius atau di awal-awal kelahiran Yesus jelas dia anak Allah, diperanakan oleh Allah. Jadi iblis juga tahu dia anak Allah. Tapi bukan berarti ada praeksistensi. Bisa saja ada, tapi Alkitab tidak bicara jelas. Jadi saya pun juga tidak membuat jelas. Bisa saja Yesus itu salah satu dari Beni Elohim, makhluk surgawi atau malak Yahweh. Bisa. Tapi yang penting ketika menjadi manusia dia 100% mengenakan hidup sebagai manusia. Itu yang penting. Lalu roh yang diusir dari babi berkata waktumu belum tiba. Artinya memang belum tiba waktu Yesus menghukum ya, kuasa gelap. Itu nanti kalau Yesus sudah menumpahkan darah, baru iblis tidak memiliki kuasa apa-apa lagi. Tetapi ketika Yesus mengusir roh-roh jahat itu, waktunya belum tiba, artinya belum dimuliakan. Tapi Bapa memberi kuasa kepada Yesus. Justru ayat ini bagus untuk menunjukkan memang pada waktu itu Allah belum memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kisah Rasul 2 ayat 22 mengatakan bahwa Allah bekerja melalui dia. Allah mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran melalui Yesus. Mantap. 2. Jika Adam tidak jatuh dalam dosa berarti kita tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Karena Adamlah juru selamat atau bagaimana Pak? Ya, pertanyaan ini memang berandai-andai. Jawaban saya juga bisa berandai-andai. Jika Adam tidak jatuh dalam dosa, kita tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Bisa.
Yesus tidak perlu dilahirkan. Jadi tidak ada nama Yesus sebagai juru selamat. Karena Adamlah yang menjadi aitios atau pokok keselamatan. Ya, saya tidak menggunakan kata juru selamat karena kalau juru selamat seakan-akan sudah ada yang jatuh atau binasa. Tapi aitios, pokok keselamatan. Semua mencontoh hidup Adam. Itu. Oke, ini tolong dihubungi nak. Ini baca nggak? Dihubungi. Hari ini juga tolong dihubungi. Kamu hubungi langsung, kasih tahu kami memberikan perhatian dan bersedia membantu. Untuk kasus yang tidak saya bacakan. Ya. Wah. Dari pria usia 43 tahun menikah 1 anak, Manado karyawan swasta. Pak Eras, Bapak rohani saya, terima kasih atas semua ajaran rohani Bapak. Banyak sekali yang saya pelajari terutama dalam kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Ajaran Bapak telah mengubah banyak hal dalam hidup saya. Dan saya tetap semangat untuk melayani. Saya yakin masih banyak orang yang membutuhkan Pak Eras. Jika ada yang tidak senang dengan Pak Eras, biarkan saja. Fokuslah pada pelayanan Bapak. Terima kasih. Saya baru saja mulai mengikuti ajaran Pak Eras pada bulan Mei yang lalu. Dan saya telah mendapatkan banyak pengertian. Saat ini saya sedang menghadapi masalah dalam keluarga, yaitu perbedaan pendapat dengan istri. Meskipun kami tidur di tempat yang sama, maaf untuk urusan ini. Oke, kami mengalami masalah ini ya. Sejak bulan Mei lalu. Pada saat itu saya berkata-kata dengan keras dan melukai hatinya. Saat itu juga istri saya sedang menghadapi permasalahan lain karena ayahnya baru saja meninggal dan kakaknya masuk penjara. Alasan saya marah adalah karena dia bekerja hingga larut malam dan pada saat itu sudah pukul 12 malam. Tapi dia belum pulang. Saya telah mencoba menelponnya tapi tidak diangkat. Dan ketika saya mencoba video call, dia langsung mematikannya. Alasannya adalah karena dia berada di motor dan tidak bisa mengangkat telepon. Ketika dia akhirnya sampai di rumah, saya bertanya mengapa dia tidak mengangkat telepon. Dan saat itulah saat emosi saya mulai naik hingga kami bertengkar. Saya menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati istri saya. Istri saya mengatakan untuk mencari perempuan lain, bahwa dia tidak ingin berhubungan dengan saya. Tapi syukurlah saya bisa menahan diri dan takut akan dosa. Sejak saat itu hubungan kami menjadi renggang. Selama 1 minggu, setiap kali libur saya pergi ke kampung untuk bertemu teman-teman dan minum minuman beralkohol. Namun pikiran saya tidak tenang. Bahkan ketika saya dekat dengan istri saya merasa kesepian. Tidak ada komunikasi dan dia menolak sentuhan ketika tidur bersama. Saya merasa bingung. Kemudian pada akhir Mei, saya melihat khotbah Pak Eras di tempat kerja saya. Saya mencoba mengikuti ajaran-ajaran Bapak selama sekitar 2 hari. Tetapi merasa ajarannya terlalu keras. Jadi saya berhenti. Setelah seminggu saya mencoba lagi. Disinilah mungkin Roh Kudus memimpin saya untuk ikuti ajaran Pak Eras hingga saat ini. Saya telah rajin mengikuti kegiatan seperti doa pagi, doa malam, ibadah minggu, doa puasa, dan lain-lain. Di tempat kerja saya juga menonton acara Pak Eras. Seorang teman bertanya mengapa saya berubah. Saya menjawab bahwa saya ingin bertobat. Tidak minum, tidak merokok, mengendalikan emosi. Jadi sampai sekarang saya berusaha hidup baru untuk hidup baru. Istri saya pun telah mengalami perubahan. Meskipun dalam hal hubungan suami istri masih ada ketidaksepakatan. Namun kami sudah bisa tidur bersama lagi. Saya ingin meminta saran dari Pak Eras mengenai langkah apa yang harus saya ambil sekarang. Saya sudah tidak ingin menyakiti hati istri saya lagi. Saat ini ada banyak perkembangan dan kejujuran dalam hati saya. Meskipun terkadang masih ada keraguan. Mungkin Tuhan sedang menguji saya. Sejauh mana ketekunan saya. Maaf jika pertanyaan ini terlalu panjang. Semoga Pak Eras memberikan arahan. Langkah hidup Anda sudah pas. Anda saya nilai luar biasa. Memiliki kejujuran dan nurani mau bertobat.
orang atau laki-laki seperti Anda yang sudah mau mabok dan melakukan hal-hal yang tidak patut mau berubah, itu luar biasa. Firman yang Anda dengar mengubah. Sekarang hanya tinggal ketekunan. Jadi lakukan terus dengan setia, doa, mendengar khotbah, dan yang kedua diam. Jangan menuntut istri apa-apa. Jangan menuntut apapun, tapi beri diri. Beli makanan yang dia suka, beli barang yang dia suka. Tanpa menuntut, artinya jangan ngajak tidur dulu. Tidur ya tidur, tapi nggak usah mengganggu-ganggu dia. Diam dulu, sampai akhirnya dia menjadi luluh. Ingat, nunggu dia luluh, jangan you paksa dia luluh. Ya, you berubah akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, teman-teman di kantor, dan khususnya istri sendiri. Jangan lakukan hal yang sudah Anda lakukan yang melukai hati istri. Jangan lakukan itu lagi. Selamat datang di dunia saya. Welcome to my world. My world. Jesus is the only world I have. Selamat datang di duniaku dan Tuhan Yesus satu-satunya duniaku. Selamat bersama mencari Tuhan. Amin. Dari wanita usia 37 tahun menikah 2 anak di Surabaya. Salam Pak Era, saya serius ikuti suara kebenaran sejak tahun 2020. Pertanyaan saya pernah mendengar khotbah Pak Eras, bila uang itu masih di tangan kita berarti bukan milik kita. Tapi kalau sudah keluar di tangan baru milik kita. Apa artinya perkataan Bapak tersebut? Keren ini pertanyaan. Waktu uang itu di tangan kita, itu bukan milik kita. Tapi waktu kita memberikan uang itu kepada orang lain, baru menjadi milik kita. Artinya menjadi milik kita di kekekalan. Menjadi milik kita di kekekalan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita punya uang, jangan kita gunakan sendiri atau suka-suka kita sendiri. Buatlah untuk kebaikan orang, menolong orang. Ketika punya saudara tidak bisa menyekolahkan anaknya, kita membantu memberi uang untuk uang pangkalnya. Uang itu menjadi milikmu. Ya, tentu tidak semua kita berikan, sebab uang itu semua milik Tuhan, bukan? Tapi kalau menjadi harta bagi orang lain, itu dia, ya. Oke. Terakhir ya, dari wanita usia 43 tahun sudah menikah di Bali. Pak Pendeta, saya sudah mendoakan penyakit schizophrenia saya dalam episode 57 sekian. Saya telah merasakan banyak perubahan dalam pikiran saya dan saya merasa lebih baik, ya. Episode 573. Namun penyakit schizophrenia saya belum sembuh sepenuhnya sehingga masih harus terus mengkonsumsi obat. Jika saya berhenti mengkonsumsi obat, saya seringkali teringat masa lalu dan kesulitan tidur. Saya ingin meminta doa dan dukungan Pak Eras agar saya bisa berhenti mengkonsumsi obat. Nama ini tidak ada. Saya sebutkan di hati saya. Bapa di surga, sembuhkan kekasih ini. Bapa Yahweh Elohim Israel, sembuhkan wanita ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Satu nasihat saya kepadamu, olahraga sampai lelah. Jangan asal. Olahraga sungguh-sungguh sampai lelah. Anda bisa tidur nyenyak. Ingat, olahraga sampai letih. Dan biasakan itu tiap hari. Karena sementara olahraga, Anda bisa menekan stres. Dan sementara olahraga, Anda membangun obat tidur alami. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.